warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya Nova Susmira, saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kampar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Ibu Erlinawati MPD sebagai fasilitator saya, juga Ibu Leli Marlina SPD sebagai pengajar praktik saya. Tujuan pembelajaran pada modul 1.3 yaitu diharapkan calon guru penggerak mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah. Pembelajaran yang saya ambil pada modul 1.3 yaitu saya mulai memahami betapa pentingnya sebuah visi, karena visi merupakan petunjuk arah untuk menentukan program dan strategi dalam pembelajaran. Tentunya dengan adanya visi, maka saya memiliki gambaran tentang murid saya di masa depan. Untuk mewujudkan visi itu, kita membutuhkan di mana paradigma inquiry appreciative ini kita dapat menggunakan kekuatan positif dari masing-masing individu di sekolah, kemudian disatukan untuk menjadi kekuatan bersama untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. IA sebagai manajemen perubahan dapat diterapkan melalui tahapan yang disebut bagja. Bagja sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya bahagia, di mana bagja terdiri dari B yaitu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, J gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Kali ini visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, berbudaya, gotong royong, berpikir kritis, dan dapat berkolaborasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk itu, saya mengambil prakarsa perubahan di mana memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dengan menggunakan strategi dalam pemilihan metode dan media pembelajaran dengan pemanfaatan IT disesuaikan dengan materi dan kebutuhan peserta didik. Dalam pembuatan aksi nyata ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah refleksi. Sebelum memulai perencanaan, tahap awal yang saya lakukan adalah menganalisis rencana dan saya buat dalam kanvas baca. Setelah menganalisis perencanaan di kanvas baca, maka saya melakukan kegiatan yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah, juga wakil kepala sekolah, tidak lupa dengan berkomunikasi oleh rekan sejawat, baik yang satu bidang studi maupun tidak. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, pada saat pelaksanaan ini saya melakukan strategi dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT, juga saya melakukan ice breaking di setiap proses pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi belajar pada anak, serta menumbuhkan rasa mandiri, kolaborasi, dan kreativitas. Dan semua yang saya lakukan ini proses pembelajaran yang tentunya berpusat pada anak. Langkah baiknya kita berdoa dahulu. Silakan Desmond untuk memimpin doanya. Bersiap. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai salah satu bentuk hasil tugas melalui pemanfaatan IT dalam bentuk aplikasi Canva yang dibuat oleh peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rama Fitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan manusia relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa relatif terbatas. Contoh kelangkaan ekonomi di Indonesia. Kelangkaan bisa terjadi karena banyak faktor, mulai dari keadaan geografis, perubahan iklim, bencana alam, pertumbuhan penduduk yang pesat, hingga meningkatkan permintaan akan barang atau jasa di Indonesia sendiri. Terdapat faktor penyebab tersebut menimbulkan kelangkaan ekonomi seperti 1. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Seperti diketahui, BBM telah mengalami kenaikan harga selama beberapa kali dan bahkan baru kembali naik pada September 2022. Ini di beberapa daerah BBM bahkan tidak mudah ditemukan seperti di kota-kota besar dan tergolong langka. Kelangkaan BBM ini bisa terjadi karena penggunaan bahan bakar yang berlebihan atau memang kurang pasokan yang dikirim. Akibatnya harga BBM menjadi lebih mahal dibanding harga umum di daerah lain yang tidak mengalami kelangkaan. Untuk dapat mengatasi kelangkaan ekonomi ini, perlu mencari sumber daya lain yang bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan BBM. 2. Kelangkaan air bersih di beberapa daerah. Ketika musim kemarau, banyak daerah di Indonesia yang mengalami kekurangan air bersih karena sumur mereka yang kering. Kelangkaan ini sering terjadi di mana tidak hanya di daerah pelosok Indonesia, melainkan juga di perkotaan. Di beberapa daerah, kelangkaan air bersih umumnya karena kebiasaan buruk membuang sampah di sungai. Akibatnya, air menjadi tercemar dan tidak bisa digunakan. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan serta sumber daya alam agar dapat mengatasi kelangkaan tersebut. 3. Kelangkaan bahan pangan. Kelangkaan bahan pangan bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari permainan pasar, perubahan iklim, hingga infrastruktur yang belum memadai. Contohnya adalah yang belum lama ini terjadi, yaitu kelangkaan minyak goreng. Selain mengakibatkan harganya yang melambung, masyarakat pun terkena serangan panik untuk berbondong-bondong membeli minyak di berbagai gerai yang menyediakan. Begitupun kelangkaan yang terjadi akibat perubahan iklim seperti kemarau, yang mana membuat petani cabai gagal panen, sehingga harga jual cabai melambung tinggi. Kemudian pembangunan infrastruktur yang belum merata juga bisa menyebabkan kelangkaan bahan pangan di beberapa daerah karena kurangnya pendistribusian. 4. Kelangkaan lapangan pekerjaan. Sebenarnya berbagai lapangan pekerjaan terbuka setiap waktu di seluruh Indonesia. Namun, jumlah pencarian kerja jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Salah satu penyebab ketidakseimbangan jumlah pencari kerja dan kuota pekerja ini adalah karena pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan masih rendahnya tingkat pendidikan. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini adalah sosialisasikan pentingnya pendidikan dan program KB agar tidak terjadi ledakan jumlah penduduk. Dampak buruk kelangkaan ekonomi. Pada dasarnya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan membawa dampak. Begitupun kelangkaan ekonomi yang membawa dampak buruk terhadap pemenuhan kebutuhan manusia yang termasuk memicu permasalahan ekonomi negara yang lebih serius. 1. Kenaikan harga. 2. Tidak terpenuhinya kebutuhan. 3. Pengangguran meningkat. 4. Kriminalitas meningkat. 5. Angka kemiskinan bertambah.
Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dea Novita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan. Kebutuhan diartikan sebagai hasrat yang muncul dari dalam diri manusia dan harus dipenuhi karena jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Adapun contoh kebutuhan antara lain: 1. Makanan dan air minum. Kebutuhan yang paling mendasar adalah asupan nutrisi untuk menjaga kesehatan tubuh. Manusia memerlukan makanan untuk memperoleh energi dan zat-zat penting bagi fungsi tubuh yang optimal. 2. Pakaian. Pakaian memberikan perlindungan fisik dan privasi. Meskipun jenis pakaian dapat berbeda-beda berdasarkan budaya dan lingkungan, semua orang memerlukan pakaian untuk melindungi tubuh mereka. 3. Tempat tinggal. Manusia membutuhkan tempat tinggal yang aman dan nyaman sebagai perlindungan dari cuaca ekstrim dan ancaman lainnya. Tempat tinggal juga memberikan ruang untuk beristirahat dan menjaga kesejahteraan, sehingga tergolong sebagai kebutuhan setara. 4. Keamanan. Merasa aman dari ancaman fisik dan emosional adalah kebutuhan manusia. Ini termasuk perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan ancaman lainnya. 5. Tidur dan istirahat. Kebutuhan untuk tidur dan istirahat yang cukup adalah esensial bagi fungsi tubuh yang sehat. Kekurangan tidur dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. 6. Kebersihan dan sanitasi. 7. Interaksi sosial. 8. Air bersih. 9. Perlindungan hukum. 10. Pendidikan. 11. Kesehatan. 12. Pekerjaan. 13. Kemampuan atau keahlian. 14. Informasi. Demikian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Simbolon. Saya akan menjelaskan tentang materi keinginan. Keinginan adalah hasrat yang muncul dalam diri manusia yang tidak penuhi, tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Adapun contoh keinginan antara lain: 1. Peralatan. Buat teman-teman yang bertanya, bagaimana sih rasanya belajar ekonomi bersama Bu Nova? Sini, saya jelasin dan saya bantu jawab bagaimana rasanya. Belajar ekonomi bersama Bu Nova itu sangat menyenangkan. Kenapa? Pertama, gurunya asik, pembelajarannya tidak membingungkan. Walaupun kadang sedikit membingungkan, tapi karena sudah kembali ke gurunya asik, pelajarannya membingungkan tadi itu tidak lagi menjadi bimbingan. Yang ketiga, kita tuh bebas melakukan apa aja ketika mengerjakan tugas, dalam arti masih bisa dikendalikan atau bisa terpantau oleh gurunya. Sekian dari saya, pokoknya the best friend belajar ekonomi sama Bu Nova. Dadah. Tahapan yang terakhir yaitu refleksi, di mana tadi di awal saya menampilkan refleksi dari salah satu peserta didik saya. Nah, untuk refleksi yang berikutnya yaitu melakukan kegiatan yang positif secara berkelanjutan dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, perlu dilakukan kegiatan kolaborasi dengan semua pihak, kerjasama yang baik, dan berkelanjutan, juga berkomitmen yang kuat untuk mewujudkan visi bersama. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa aksi nyata yang telah saya buat bisa bermanfaat untuk kita semua dan terlebih untuk saya. Tetap semangat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.